Hadirin rahimakumullah, ibadah saum itu adalah bagian dari rangkaian ibadah perintah Allah. Semua ibadah itu sama untuk mencapai derajat takwa. Mari kita pahami dulu apa itu takwa. Takwa itu hadirin rahimakumullah berasal dari kata itaku, takut. Takut itu sieun bahasa Sunda. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang punya rasa takut. Atau itu mah jalmi sadaya nabi gaduh rasa kasieun atau takwa kabeh. Maksudnya bukan takut kepada hal-hal lain. Takut di sini adalah takut kepada Allah. Kita punya rasa takut manusiawi, tapi bagaimana terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada nggak kita ini rasa takut dengan Allah? Begitu. Jadi apabila orang di dalam hidupnya biasa-biasa saja, mau berbohong, mau menipu, mau manipulasi, mau ingkar janji dan sebagainya, dianggap itu hal biasa. Nah, itu cirinya belum ada rasa takut kepada Allah. Begitu maksudnya. Jadi manusia itu ya takut kepada hal-hal duniawi, takut sengsara, takut miskin, takut ditinggal pasangan, takut dagang usaha rugi dan lain sebagainya. Itu rasa takut yang ada pada diri kita semua. Tetapi yang dimaksud dengan orang bertakwa itu adalah takutnya dia kepada Allah melebihi rasa takut kepada hal-hal yang lain. Jadi orang yang bertakwa itu adalah siap tegak lurus, berbuat apapun yang benar, meninggalkan apapun yang mungkar, karena Allah mengawasi, karena Allah akan memberikan perhitungan, dan pada akhirnya karena Allah akan memberikan keputusan hukum. Itu orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu di dalam dirinya sudah ada rasa takut kepada Allah. Takut apanya? Kan Allahnya kita belum melihat Allah. Gimana bisa takut? Takut berdasarkan keterangan, takut berdasarkan ilmu. Makanya Allah menurunkan Al-Quran ayat pertama atau surat pertama yang diturunkan menurut riwayat adalah surat Iqra. Bacalah. Dengan membaca ayat-ayat Allah yang diturunkan, Allah mau mengajarkan kepada manusia alamal insana malam ya'lam. Mau mengajarkan kepada manusia perkara yang manusia belum mengetahuinya. Jadi ada perkara-perkara yang manusia belum tahu dan tidak bisa dicari tahu di dunia ini. Di korehan di alam dunia informasi anu penting ieu moal kepanggih. Erek bicara ngalamun, erek bicara riset, eksperimen, penelitian, nggak akan ketemu. Ada informasi penting yang manusia tidak akan bisa tahu kecuali diberitahu oleh siapa? Diberitahu oleh Sang Pencipta. Itu yang dimaksud dengan alamal insana malam ya'lam. Allah mau mengajarkan dengan perintah Iqra ini apa yang manusia belum mengetahuinya. Ayeuna pertarosanana parantos terang acan informasinya. Yang membuat rasa takut kita kepada Allah melebihi mengatasi segala rasa takut. Kalau kita yang belum takut kepada Allah melebihi segala rasa takut, berarti informasinya bisa jadi belum nyampe atau belum mantap, belum paham, begitu. Jadi itu yang dimaksud untuk membangun ketakwaan ibadah teh. Jadi dari dalam dirinya sudah ada rasa takut. Berdasarkan apa takutnya? Berdasarkan informasi dari ayat-ayat Allah. Jadi artinya takut kepada Allah itu dia takut melakukan pelanggaran atas apa yang diperbuat, dan dia siap melakukan apa yang benar menurut yang diperintahkan oleh Allah. Dengan kata lain, orang yang bertakwa, orang yang takut di dalam dirinya kepada Allah, dia akan meletakkan Allah sebagai yang tertinggi.
gitu. Sebagai yang punya kekuatan hukum tertinggi di alam semesta ini. Jadi kita siap tunduk patuh kepadanya. Satu-satunya yang kita takuti hanyalah Allah. Hadirin rahimakumullah, maka ibadah itu pada hakikatnya adalah pembinaan manusia mencapai takwa, atau sama dengan pembinaan manusia menjadi muslim. Muslim itu artinya yang berserah diri kepada Allah. Sama saja, maksudnya sama. Takwa, muslim itu ada kesamaan. Arti muslim adalah atau Islam adalah berserah diri kepada Allah. Kan kurang lain berserah diri kepada duit misalkan, berserah diri kepada pasangan hidup, berserah diri kepada dan lain-lain. Serahkan diri kita hanya kepada Allah. Jadi pembinaannya itu kan ada 5 yang sudah kita tahu. Islam itu dibina atas 5 pembinaan. Ayat apal hadisnya. Buniyal Islam ala khamsin. Islam dibina ke dalam 5 pembinaan. Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat atau infak. Yang keempat adalah puasa. Yang kelima adalah haji. Nah, maka mulai dari yang pertama, sekali lagi, ibadah ini adalah untuk membangun ketakwaan, membangun akhlak mulia. Dimulai dari mana? Dimulai dari syahadat. Apa syahadat? Bersaksi. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bohong atau nabi untuk kumaha upami ayeuna naros iraha nyaksian. Berarti kalau kita asa teu acan nyaksian ka Allah, berarti syahadatnya, persaksiannya dusta. Laras teu? Ya kan aya wae anu jahil ibu, orang-orang yang non muslim atau yang membenci Islam itu aya wae anu naros. Kapan kamu menyaksikan Allah benar-benar bersaksi cenah gitu kan? Kumaha walaran urang. Maka di sini kita harus punya dasar. Jadi ketakwaan itu dasarnya bersaksi. Saksi itu berarti dia siap membela, siap menguatkan keyakinannya. Saya saksi akan kebenaran perkara ini. Saya saksi, saya siap dihukum kalau kesaksian saya ini salah gitu. Saksi mah kudu siap. Begitu. Tak orang siap tuh la ilaha illallah belah mana nyaksian. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan la ilaha illallah bukan menyaksikan Allah wujudnya dan mual tinggal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah diakui oleh seluruh umat manusia sebagai Tuhan Sang Pencipta. Apapun namanya, Allah adalah Sang Pencipta. Tak eta nu nyiptakeun teh, kita bersaksi bahwa hanya Allah Sang Pencipta yang layak menjadi ilah. Apa itu ilah? Ilah itu adalah Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuan. Tuan itu berarti yang punya kedudukan yang tinggi, punya otoritas yang menentukan benar salahnya, baik buruknya akan laku perbuatan kita. Jadi kalau kita mengatakan Allah sebagai Tuhan, maka berarti hidup kita, perilaku kita tergantung kepada ketentuan Allah. Kata Allah ini benar, maka kita lakukan. Kata Allah ini salah, berarti kita tinggalkan. Itu yang dimaksud. Jadi yang paling berhak layak untuk menjadi Tuhan siapa? Hanya Allah Sang Pencipta. Jadi kalau ada selain Allah menjadi Tuhan kita yang menguasai tentang bagaimana kita harus berperilaku, maka pertanyaannya siapa lu? Semua selain Allah itu tidak berhak jadi itu Tuhan. Hanya Allah yang berhak menentukan harus bagaimana saya di dalam menjalani hidup. Sekali lagi, jadi syahadat itu dasarnya apa? Dasarnya ilmu. Surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Eta rumusnya syahadat.
Jadi yang bersyahadat itu siapa? Yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah siapa? Yang pertama Allah sendiri. Yang kedua malaikat. Malaikat bersaksi menyatakan bahwa hanya Allah yang berhak untuk menjadi penguasa otoritas hukum atas kehidupan manusia. Dan yang ketiga anu-katilutam ulul ilmi. Apa itu ulul ilmi? Orang yang berilmu, berarti yang layak untuk bersahadat itu orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu, tahu dari mana? Bagaimana dia bisa bersaksi bahwa ini benar? Jadi kesaksiannya harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Dia mengetahui dari mana ilmunya? Tadi kembali dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ayat-ayat Allah ini dari Allah Sang Pencipta. Untuk apa tadi? Untuk mengajarkan kepada manusia perkara yang manusia belum tahu. Jadi berdasarkan kita memahami ayat-ayat Al-Quran, tadabbur Al-Quran, jadi tahu kedudukan Tuhan itu sebagai apa saja, kedudukan kita sebagai apa, kenapa ada dunia, kenapa ada akhirat, dan apa hubungan keduanya. Jadi tahu, informasinya tercerahkan. Jadi orang teh hirup teh rek naon di dieu teh di dunia teh. Jadi mendapatkan pencerahan ilmu. Al-Quran banyak nanti menyebutkan tentang makom Allah. Sekali lagi tentang makom Allah. Jadi ilah itu adalah kedudukan Allah yang disebutkan di dalam surat Ali Imran tadi. Wa huwal azizul hakim. Jadi ilah adalah al-azizul hakim. Aziz artinya yang berkuasa, punya kewenangan, otoritas penuh. Sebagai apa? Sebagai al-hakim, sebagai yang menetapkan hukum, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah untuk kita ikuti. Gitu. Kalau selain Allah, maaf, tidak pantas, tidak layak, karena selain Allah itu adalah makhluk gitu. Kahartos ayeuna syahadat. Jadi urang teh kedah syahadat hasil bersaksi, hasil dari memahami ilmu. Yang bisa bersyahadat adalah ulul ilmi. Oleh karena itu maka marilah kita perbaiki syahadat kita dengan apa? Dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran supaya paham. Berdasarkan pemahaman itu, oh iya, dapat keyakinan saya bersaksi gitu. Anu kadua naon? Anu kadua salat. Salat itu adalah tahap berikutnya setelah kita bersaksi berdasarkan keyakinan ini, maka saya siap menjadikan Allah sebagai ilah, Al-Azizul Hakim, yang menetapkan, yang mengatur arah kehidupan saya. Salat itu tujuannya untuk apa? Zikrullah. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi anu kahiji tadi, ibadah itu diawali dengan menerima asupan ilmu dulu, dapatkan ilmunya, penerangannya. Kemudian yang kedua, bangunkan ilmu itu ke dalam sholat sehingga menjadi kesadaran. Sholat itu untuk sadar, untuk eling kasaha, eling ka Allah. Bahwa kita sadar akan adanya yang punya otoritas tertinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita ini diawasi, dipelihara, diberi aturan, ajaran, dan pada akhirnya nanti kita akan menerima keputusan. Perhatikan, keputusan Allah nanti di hari kebangkitan apabila sudah dijatuhkan tidak bisa dirubah. Itu masalahnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Makanya tadabburi Al-Quran itu supaya tahu keputusan Tuhan itu mutlak. Jadi yang akan kita hadapi nanti setelah kita mati, hari kebangkitan, kita akan menerima keputusan Allah. Nasib kita nanti ditentukan oleh keputusan Allah. Jangan sampai kita mendapatkan nasib yang sial, rugi nanti di akhirat itu. Sholat. Jadi sholat tetap untuk menyadarkan diri kepada Allah sebagai yang melakukan pengawasan. Maka hindari segala bentuk perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga adalah infak. Infak untuk apa? Untuk membina keikhlasan kita hanya karena Allah. Maka Allah dengan infak dan zakat itu mau mengikis satu watak buruk, busuk yang ada di dalam diri manusia, yaitu watak hubud dunia. Apa itu hubud dunia? Cinta dunia. Itu Allah nggak suka.
Karena watak hubudunnya manusia itu menjadi rakus, serakah, ingin menguasai segalanya sehingga menzolimi orang lain. Nah, itu masalahnya. Maka itu harus dikikis. Al-Quran menegaskan lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidak akan bisa kalian mencapai nilai baik sebagai hamba sampai kalian mau menyisihkan infak dari harta yang kalian cintai. Nah, itu Allah minta. Kalau kita meletakkan Allah sebagai ilah, sebagai Azizul Hakim, maka penuhi ini, berinfak. Ayo infak supaya kikis habis watak hubudunnya, sehingga kita hanya ikhlas karena Allah semata. Jangan takut karena Allah menjamin masalah rezeki, kan gitu. Itu yang Allah minta. Efek positif dari infak ini adalah kita bisa memberikan manfaat bagi sesama yang lebih membutuhkan, kan gitu. Yang keempat, saum, puasa. Puasa juga ini adalah satu aspek yang akan dibangun di dalam ibadah kita. Aspek apa yang mau dibentuk dalam puasa? Aspek pengendalian hawa nafsu. Jadi ini segala aspek ini mau dibangun sehingga sampai kita ini menjadi makarimal akhlak nantinya. Akhlak mulia yang sempurna, disempurna ke luar dalam. Aspek pengetahuannya, ilmunya, aspek kesadarannya, aspek keikhlasannya untuk mengeluarkan rezeki, dan aspek kesabaran. Maka bulan puasa adalah mau dibina, dilatih aspek kesabaran. Hawa nafsu harus bisa dikendalikan. Tidak ada cara lain. Latih pengendalian hawa nafsu, karena hawa nafsu itu bersifat merusak. Selama 1 bulan Ramadan kita ini dibina untuk menjadi orang yang sabar. Sabar itu artinya yang teguh bertahan di dalam menjalankan prinsip di jalan Allah, menegakkan nilai-nilai kebenaran. Namun hawa nafsu masih berkuasa, nggak akan bisa. Dia masih bisa disogok, masih bisa digoda dengan berbagai hal. Jadi terjadi. Kesimpulannya hadirin rahimakumullah, bahwa tujuan diutusnya Rasul adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Perhatikan, bukan sekedar untuk membangun akhlak mulia, bukan, tapi ternyata menyempurnakan. Jadi bagaimana akhlak mulia itu sempurna? Berarti main-main kan? Akhlak mulia itu seutuhnya, luar dalam. Pikirannya diisi dengan ilmu Allah, hatinya, kolbunya dibina dengan sholat. Benar kan? Keikhlasannya dibina dengan infak. Ayo infak. Dan kesabarannya dibina, dilatih dengan puasa. Ini paripurna nggak hasilnya? Paripurna, pasti akan menciptakan khairu ummah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini Islam generasi pertama. Islam generasi pertama itu dibangkitkan oleh Allah, berhasil menampilkan umat terbaik yang menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Siap menegakkan kebenaran dimanapun dia berada, kudu benar hirup mah. Gitu kan prinsip nate, tegak lurus. Dan nahi munkar, tidak boleh ada perbuatan-perbuatan yang munkar, amoral, asusila, kriminal, manipulasi, korupsi. Itu nggak mau. Orang bertakwa akan selalu mencegah itu. Wanita kasihna, berarti rasa takutnya belum kepada Allah, masih kepada hal lain. Makanya perbaiki syahadat kita. Berarti kita syahadatnya syahadat palsu. Maka perbaiki dengan zikrul Quran. Perbaiki iman kita, ketakwaan kita dengan mentadaburi ayat-ayat Allah agar mendapatkan sentuhan ruh Al-Quran ke dalam jiwa kita, membentuk kekuatan yang luar biasa nantinya, menampilkan perilaku yang mulia. Nah, Allah menjanjikan innamas sabiruna innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sudah mencapai level ketakwaan yang sabar, ya, orang yang teguh bertahan dalam kesabaran, dalam ketakwaan, maka mendapatkan balasan dari Allah tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab gitu. Jadi bulan puasa untuk menyempurnakan akhlak mulia, untuk menyempurnakan ketakwaan kita, sehingga pada akhirnya kalau kita berhasil, insya Allah Allah akan memberikan keputusan terbaik, ampunan, dan tidak perlu ada hitung-hitungan lagi. Langsung kamu mendapatkan maghfirah dan masuk surga Allah yang dijanjikan, yaitu taman kehidupan penuh nikmat.
Hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan tentunya itu dari diri saya sendiri, apabila ada kebenaran di dalamnya tentunya itu dari ayat-ayat Allah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.